Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan kerinduan saya Bapak Ibu tetap sehat ya. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, bahagia, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita semakin berkenan kepada Bapa di sorga. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ahmad Fauzi. Ya, luar biasa sekali kesaksiannya. Kenapa luar biasa? Karena ini bermula dari sebuah kegilaan atau sakit schizophrenia yang beliau alami, dan di samping itu beliau juga mempunyai pemikiran kritis terhadap agamanya, terhadap ajaran agamanya. Dan pemikiran kritis itu beliau tularkan atau beliau sampaikan secara terbuka melalui tulisan-tulisan beliau di media-media koran, dan itu membuat keluarganya mulai was-was bahwa beliau punya pemikiran yang berbeda. Bahkan kakaknya menganggap pemikirannya ini adalah sampah. Tetapi sungguh menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Beliau mengalami traumatik karena beliau pernah dalam waktu 3 minggu, ya, dalam waktu 3 minggu, beliau diikat di rumah sakit dan disuntik karena mengalami sakit jiwa. Tapi walaupun begitu, beliau mengalami kasih Kristus karena di dalam kasih Kristus beliau menemukan pembebasan, menemukan kedamaian, menemukan ketentraman, ketenangan, dan itu membuat beliau merasa dunia itu baik, dunia itu karena ada kasih Tuhan, dunia itu menjadi menyenangkan. Nah, bagaimana kisahnya yang cukup menyedihkan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya lahir tahun 11 Juli 1979 di Semarang. Saya lahir dari keluarga yang background sangat religius. Bapak saya seorang tokoh Muhammadiyah di Semarang. Ya, kalau zaman dulu mungkin disebut kiai lah begitu, tapi dari Muhammadiyah. Sedangkan ibu saya seorang muslimah, seorang aktivis di Thorikoh, ya, semacam gerakan tasawuf begitu, tapi dari NU gitu ya. Apa yang saya alami ini mungkin saya juga bingung, apakah bisa diambil manfaat atau mungkin bisa diambil inspirasinya, tetapi pengalaman-pengalaman yang saya alami semenjak kecil hingga dewasa itu, mohon maaf, mengalami sesuatu yang sangat traumatik besar. Saya mengalami peristiwa traumatik yang sangat luar biasa, yang sangat menyakitkan, dan mungkin saya tidak ingin mengalami lagi gitu. Cukup hanya sekali hidup itu saja lah gitu. Saya lahir dari anak kecil yang sejak kecil dididik agama secara ketat. Saya selalu dilatih untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya, ya. Dan semenjak kecil lingkungan saya itu jelas adalah lingkungan yang sangat religius, muslim, karena rumah saya kebetulan dekat dengan masjid, hanya 1 langkah rumah sudah masuk ke masjid. Saya anak ketiga, saya punya adik 2 perempuan yang sekarang jadi aktivis di PKS. Lalu kakak saya 2, seorang ya juga ya ustadz ya di Muhammadiyah gitu, dan saya merasakan sampai sekarang saya itu merasa seperti forbidden son, ya, anak haram gitu yang tidak diharapkan lahir oleh zaman, karena betul saya menyimpang dari alur keluarga, di mana ketika saya lulus dari SMP, saya dimasukkan bapak ke pondok pesantren modern Islam As-Salam di Surakarta. 4 tahun saya menggembleng diri dalam berbagai mata pelajaran, terutama bahasa Arab, nahwu, ya, sorof, ya, al-lughatul arabiyah, ya, dan berbagai piranti-piranti lainnya. Dan yang paling saya dididik adalah tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran, karena memang bapak saya menginginkan saya itu harus hafal Al-Quran 30 juz, ya, 30 juz, Bapak. Bapak Ibu, kalau mungkin nanti Bapak Pendeta, nanti kalau saya agak melenceng, karena kebetulan Bapak terus terang, saya ini penderita skizofrenia. Saya pernah masuk ke RSJ,
karena tahun 1998 karena saya ada genetik dari ibu saya, nenek saya, paman saya itu saya mengalami yang didiagnosa oleh para psikiater, saya mengalami sakit jiwa yaitu namanya skizofrenia. Jadi awalnya pergulatan yang sangat-sangat menegangkan ketika saya di pesantren. Di pesantren saya juga sudah dianggap kayak rebellion ya, kayak pemberontak, rebel, ya, pemberontak karena saya sudah berani mempertanyakan semacam apa ya, berbagai mitos-mitos, tradisi ya, yang yang menurut saya agak agak jauh dari kasih dan kemanusiaan. Akhirnya kan saya juga sering agak diasingkan walaupun secara keilmuan, secara pendidikan saya selalu ranking satu, bahkan saya mendapatkan beasiswa waktu di Asalam Surakarta di Madrasah Aliyah. Nah, lulus dari Asalam itulah saya mengalami pencarian yang luar biasa. Saya mulai mempertanyakan dogma-dogma dalam agama saya waktu dulu itu. Sehingga hampir setiap hari itu saya belajar itu minimal membaca buku satu hari ada 8 jam. Kegiatan saya adalah loper koran, saya nggak mau kuliah karena saya waktu itu pengen membaca terus buku-buku, terutama buku-buku filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi ya, dan ekonomi politik ya waktu itu. Saya hampir setahun itu penuh. Saya nganggur itu hanya untuk membaca dan kerja saya ada loper koran Bapak Ibu. Loper koran karena ayah saya nyambi jadi agen, saya membantu beliau untuk mengantar koran dengan motor gitu. Ya dan kerja itu dan membaca itu mengakibatkan saya itu mengalami pengembaraan yang luar biasa, yang cukup menyakitkan sekali dan kemudian pengembaraan itu berakhir dengan saya masuk RSJ, saya dianggap sakit jiwa, saya disuntik, saya diikat di RSJ, di apa namanya di kasur itu saya hampir 3 minggu nggak sadar, dan setelah itu hidup masa-masa kelam dimulai. Tetapi ternyata itu semacam apa ya namanya, blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan saya dalam dogma-dogma agama saya yang saya anut itu, membuka semacam creative insight atau wawasan baru yang membuat saya itu enlightened, tercerahkan gitu ya. Saya mengalami, saya kebetulan saya suka sekali baca tulisan-tulisan Immanuel Kant, seorang filsuf Kristen yang saleh tetapi sangat saintifik. Beliau selalu mengatakan eh, langit berbintang di atas saya dan hukum moral dalam batin saya. Itu yang kata-kata dari Immanuel Kant yang sampai sekarang saya selalu ingat. Langit berbintang di atas saya itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan, dan hukum moral dalam batin saya itu adalah kemanusiaan gitu. Inner light, cahaya batin dalam diri. Nah, setelah saya sakit jiwa itu saya betul-betul hancur, Bapak, memang hancur ya. Saya nggak pernah mandi seminggu ya, mengalami hendaya, disability, tidak bisa merasakan hidup ya, tidak ada inisiatif. Yang diinginkan hanya tidur ya, minum obat terus setiap hari gitu. Dan saya betul-betul hancur ya, sampai titik yang paling rendah saya menjadi semacam dihina teman-teman, dan kakak saya dianggap saya itu sampah gitu ya. Karena saya sebenarnya mempertanyakan dogma-dogma dalam agama saya gitu. Delala setelah 1 tahun nganggur itu, saya kemudian dipaksa untuk masuk kuliah karena kampus terdekat dari rumah saya di Semarang itu adalah kampus IAIN Wali Songo Semarang. Akhirnya saya kuliah di Fakultas Filsafat Islam di Usuluddin di IAIN Wali Songo Semarang tahun 1999. Dari situlah kemudian saya setiap hari nongkrongnya di perpustakaan, baca buku terus suka. Ternyata menghilangkan perasaan sedih ya, perasaan depresi, perasaan ingin bunuh diri setiap hari, kayak nggak ada keinginan apapun ya, yang diinginkan hanya musnah, hilang. Itu ternyata membawa saya untuk membaca buku-buku tentang kemanusiaan. Saya paling suka buku-buku Diyarkara ya, terbitan dari Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, dan akhirnya saya mulai mengenal tulisan-tulisan filsafat dari Barat gitu, Pak. Marxisme ya, sosiologi ya, kemudian sains dan sebagainya. Nah, ternyata sakit saya itu menjadi titik balik bagi sebuah pencarian ya, Bapak, pencarian diri, bahwasanya apa yang saya alami itu bukan semata-mata kutukan atau kursa, tapi saya menganggap itu blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi.
di balik saya setiap hari harus minum obat psikotik ya, mulai dari trifluperazin ya, dexipenidyl dan fluoxetine, ternyata eh, itu menjadi pintu pembuka bagi semacam hidup baru saya, new life ya, semacam kayak renaissance, kelahiran kembali. Saya mulai mempertanyakan dogma-dogma dalam agama saya ya, yang saya rasa itu apa namanya, tidak sesuai dengan kemanusiaan universal atau humanisme universal, yang itu kalau dibahas memang sangat sensitif, sangat apa namanya, bisa melukai perasaan teman-teman. Akhirnya saya hanya diam dan tidak banyak mengutarakan itu, tapi hanya saya lakukan diam-diam sambil saya tetap membaca dan menulis. Ketika mahasiswa saya sering menulis di koran, Bapak. Saya kadang menulis di surat kabar ya, artikel, saya apa namanya, mengisi diskusi juga kadang-kadang ketika sudah semester agak tinggi gitu, semester 6 saya sudah sering mengisi, tapi kebetulan saya tidak ikut organisasi mahasiswa, saya lebih fokus membaca buku dan menulis ya. Nah, ketika kuliah itulah bapak saya itu sudah melihat semacam pemberontakan dalam diri saya. Dia sering marah-marah ya. Eh, Pandangan-pandangan saya sering, tulisan-tulisan saya kadang-kadang dibaca itu, ini kamu kok udah mulai anu nak, udah mulai berani melawan melawan agama, melawan Islam gitu. Kamu kemarin katanya nganu ya, sama temen ke ke apa namanya, ke kampung Cina ya, makan babi ya gitu kan. Jadi salah satu yang membuat saya, salah satu ini Pak, ini memang masalah sepele sebenarnya, tetapi bagi saya cukup cukup menegangkan. Saya sering membaca tulisan-tulisan dalam biologi kalau babi itu mengandung gizi yang luar biasa, manfaat yang luar biasa untuk kedokteran, untuk obat dan sebagainya. Tetapi kenapa dalam agama saya diharamkan gitu? Akhirnya sebagai semacam pemberontakan, saya minta diajak temen ke apa namanya, ke kampung pecinan di Semarang itu, saya coba makan sate babi. Dan pengalaman saya itu ternyata saya tuliskan di diary dan dibaca orang tua saya. Sebagai pemberontakan pertama yang paling mudah itu, saya lakukan itu tahun 2002. Saya berusaha makan dan muntah-muntah, Bapak. Saking dogma yang terpendam dalam diri saya itu, saya memakan tuh muntah-muntah dan lari. Hampir berbulan-bulan saya nggak berani lagi menyentuh daging itu. Dan saya nggak tahu, padahal saya pengen nyoba gitu. Dan sampai sekarang ini salah satu dogma yang paling kuat dalam agama saya adalah pengharaman babi gitu. Di samping teori-teori yang lain ya, ilmu pengetahuan yang lain, tapi saya tidak, itu agak rumit karena saya juga masuk dalam wilayah filsafat. Tetapi babi ini menjadi semacam isu sensitif yang sampai kapanpun akan selalu dibahas dan diungkit-ungkit. Sehingga saya pintu masuknya menjadi seorang murtadin itu, saya pintu masuknya di situ ternyata. Setelah berbulan-bulan saya coba untuk menghirup bau dan sebagainya, akhirnya saya mulai mensugesti diri bahwasanya babi itu nggak haram, babi itu makanan lezat, makanan yang mengandung gizi, dibutuhkan oleh tubuh ya, bisa mencerdaskan. Orang-orang Barat, China dan di Amerika itu, negara-negara maju itu rata-rata konsumsi babi tertinggi gitu. Akhirnya setelah beberapa tahun saya baru bisa menikmati makan babi, dan ternyata sampai sekarang saya merasakan itu enak sekali. Dan saya kadang-kadang merasa menyesal kenapa nggak dari dulu gitu saya kok makan ini gitu. Itu pintu masuk saya menjadi seorang murtadin di situ, Bapak. Dan setelah saya makan babi itu saya merasa bebas, dalam artian selama ini dogma-dogma dalam agama saya yang mengungkung, membuat saya terbebani, merasa berdosa, merasa bersalah ya. Karena saya bisa lepas itu dan saya merasa enlightened, tercerahkan. Saya merasa liberated, terbebaskan. Saya merasa wulidat, terlahir kembali. Jadi uh, waktu itu saya kuliahnya, setelah saya mulai agak sembuh, dalam artian sakit jiwa saya itu, tubuh saya itu mulai agak membaik karena saya sering minum. Saya juga sering minum obat setiap hari, Bapak. Dan obat-obat itu yang membuat saya itu setiap hari merasakan sakit yang luar biasa ketika bangun tidur. Hampir setiap hari saya merasa, saya selama 26 tahun itu tetap mengkonsumsi obat-obat itu karena memang saya keturunan ya, keturunan genetik. Dan kedua mungkin karena saya terlalu radikal dalam berpikir, membaca buku dan sebagainya, sehingga mungkin otaknya agak-agak sedikit konslet lah mungkin gitu, Bapak. Eh Setelah itu
itu sekitar tahun 2002 saya sudah berhasil lepas dari kejijian terhadap babi. Saya merasa, begitu enak, lezat, dan tapi waktu itu saya belum berani cerita ke teman-teman gitu. Tapi saya hanya ke teman yang yang suka minum dan sebagainya. Oh, iya sih, enak sih itu sih. Tapi sayang kok haram ya sih ya. Gitu. Teman-teman bilang begitu. Kok haram ya padahal enak dan bergizi gitu. Nah, setelah itu saya mulai membaca buku lagi, setelah agak sembuh dari sakit jiwa, saya membaca dan saya akhirnya menghasilkan beberapa buku ketika saya selesai kuliah. Saya lulus 2005, lulus kuliah. Saya merasa susah diterima bekerja di mana-mana karena dengan posisi saya yang agak aneh. Orang menyebut saya itu agak aneh karena saya katanya dianggap eksentrik. Tetapi saya ya tetap baca Quran, tetap ngaji, sholat gitu, saya tetap gitu ya. Tetapi ya saya menyimpan kegundahan yang luar biasa. Tapi setelah saya menulis buku itu, saya merasa sudah selesai lah dengan masa lalu saya. Saya sudah putus dengan masa lalu dan saya membangun diri dengan kemanusiaan universal. Dan kemudian kemanusiaan itu saya cari-cari kemana dan saya temukan dirinya dalam kasih dan pengorbanan. Akhirnya saya membaca dalam transpersonal psychology. Oh, archetype dalam Carl Jung itu saya menemukan, ternyata archetype pola dasar dalam cinta dan pengorbanan itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Pada saat itulah saya mulai bergetar. Ini mungkin antitesa dari radikalisme ya, teror gitu. Itu ada pada cinta dan pengorbanan. Mengagungkan Tuhan bukan dengan mengorbankan orang lain, tapi mengagungkan Tuhan dengan mengorbankan diri sendiri. Bukan seperti teroris yang memuja Tuhan, memuja Tuhan dengan membunuh orang lain. Tapi harusnya kita memuja Tuhan dengan mengorbankan diri sendiri gitu. Melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan dan sebagainya. Itu yang saya alami, Bapak. Akhirnya saya bisa menulis ada sekitar 6 buku, dan itu yang mengakibatkan saya dipersekusi. Saya kemudian digugat oleh FPI Jawa Tengah. Saya masuk koran, masuk Facebook, sampai viral tahun 2015 ya. Saya sempat menjadi tersangka, tapi saya tetap teguh bahwasanya yang saya perjuangkan itu bukan saya menista, saya dianggap menista, tapi yang saya perjuangkan adalah kritik. Apa yang saya alami ini merupakan kritik atas ketidakmanusiaan, sebuah dogma yang anti kemanusiaan universal. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya menulis buku berjudul Agama Skizofrenia. Saya mengkritik agama saya yang dulu. Tetapi kritik ini bukan penistaan. Saya tidak pernah mengejek-ngejek, menghina, tapi saya melakukan penelitian secara psikologis terhadap dasar-dasar pewahyuan dalam Islam. Saya menggunakan piranti psychoanalysis dari Sigmund Freud, dan itulah yang mengakibatkan saya kemudian saya menjadi tersangka. Tetapi saya tersangka kemudian bisa dilepas di SP3 karena saya dianggap sakit jiwa. Saya dianggap sakit jiwa. Jadi akhirnya saya divonis putus, dalam artian tidak jadi tersangka karena saya mendapatkan visum et repertum. Saya dianggap mengalami kelainan jiwa. Dan sampai sekarang, Bapak, saya menikah, saya punya anak 2 putri. Istri saya seorang Buddhis, seorang penganut Buddha, dan anak saya penganut. Saya seminggu sekali ke gereja di kampung ya. Tetapi yaitu, Bapak, saya menjadi minoritas di kalangan keluarga. Saya sudah susah untuk dianggap murtad, tapi saya tetap berkeyakinan yang membebaskan saya dari rasa sakit selama ini adalah cinta dan pengorbanan, kasih. Dan itu yang menjadi pegangan saya, yang membuka belenggu-belenggu keterikatan pada dogma. Saya sudah betul-betul merasakan bebas, walaupun sedikit saya merasakan sakit jiwa, tetapi itu ya mungkin karena keturunan. Tetapi saya bisa menghadapi hidup, saya tetap hidup dengan jalan baru, dengan tambatan baru, dan saya teguh dalam kemanusiaan, dalam kasih. Dan itulah yang menjadi kritik utama saya terhadap dogma agama saya yang lama gitu. Tetapi bukan berarti saya ingin menista, Bapak. Tidak, saya tidak pernah menghina, saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Saya mengkritik secara epistemologis, menggunakan Sigmund Freud, menggunakan teori-teori sosiologi Weberian, karena saya melihat, terutama buku ini, Bapak, ini yang membuat saya dipersekusi. Saya menulis tentang gagalnya Islam di Indonesia. Ini saya dipersekusi oleh hampir 1 truk yang datang dari
dari Temanggung yang ternyata adalah sel-sel dari teroris Jamaah Ansarud Daulah. Saya didatang dan saya disidang sendirian, tapi saya tidak melarikan diri, saya hadapi, tetapi ternyata saya nggak disentuh juga, saya nggak disentuh apa-apanya, dikata-katai secara verbal, karena saya menganggap Islam di Indonesia ini gagal karena bukan karena masyarakat atau kaumnya yang tidak bisa memahami Islam, yang seperti kita lihat sendiri di fenomena sekarang ini ya, bagaimana setiap hari masjid rame ya, kegiatan religius ada di mana-mana, hingar-bingar, tetapi di satu sisi ritualitas agama luar biasa, tetapi kok korupsi, kemiskinan, amuk massa, ya, anti anti kemanusiaan dan sebagainya itu terjadi di mana-mana. Itu yang kemudian saya anggap paradoks gitu. Paradoks dalam agama ini sehingga kemudian saya membuat tesis gagalnya Islam di Indonesia ini saya tulis tahun 2018. Tapi saya tidak bergerak secara bombastis, tidak. Saya hanya pendekatan sedikit-sedikit pelan-pelan, saya pendekatan yang persuasif, saya tidak melakukan kegiatan yang bombastis, tidak. Saya ingin melakukan pendekatan yang pelan-pelan saja. Yang penting saya tetap dalam garis kasih dan kemanusiaan universal. Dan saya menemukan pembebasan itu dalam diri Yesus, dalam artian sosok yang mau mengorbankan diri demi kemanusiaan untuk menjadi inspirasi yang menghidupkan daya-daya yang selama ini membuat saya mati menjadi hidup, bukan bukan mati secara fisik tetapi secara rohani gitu. Karena Yesus adalah contoh besar dalam kasih dan pengorbanan. Saya merasakan dunia ini akan damai, dunia ini akan penuh dengan persaudaraan apabila kita mengikatkan diri pada cinta dan kasih sayang, pada kemanusiaan universal, pada cinta dan pengorbanan. Itu Bapak yang bisa saya kemukakan karena terus terang semenjak saya sakit, cara berpikir saya agak melompat-lompat karena otak saya setiap hari minum obat Bapak. Saya harus ke RSC setiap bulan untuk periksa obat saya itu trifluoperasin 5 mg, tresipenidil 2 mg, dan fluoxetine 20 mg. Tetapi saya tetap terus berharap pada Tuhan Yesus bahwasanya hidup dengan cinta dan pengorbanan itu ada layak diperjuangkan. Layak, sangat layak diperjuangkan. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Baik, Pak Ahmad Fauzi. Saya pikir ini bukan cerita biasa ya. Ini sebuah kisah perjalanan hidup yang sangat dalam. Dan saya percaya mereka yang menonton juga menyimak secara baik. Dan karena itu Bapak Ibu teman-teman, jika Bapak Ibu punya pertanyaan untuk Bapak Ahmad Fauzi, silakan masuk ke room atau menulis di live chat biar saya akan membacakan. Baik, saya ingin tahu dulu nih ya tentang riwayat pendidikan Pak Ahmad Fauzi sejak kecil sampai kemudian dewasa. Tadi tidak terlalu detail. Ya, mungkin SD, SMP, SMA, ya apakah di umum atau khusus di madrasah, lalu kemudian ke pesantren, bisa ceritakan kembali secara singkat ya. Saya kebetulan SD-nya di SD umum Bapak, karena dekat dari rumah hanya 100 meter, SD Kerapiak 1, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian saya SMP-nya SMP 1 Semarang, Ronggolawe Semarang di dekat Semarang, masih Semarang Barat apa itu. Kemudian dari SMP itu saya masuk di Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Modern Islam Asalam, Surakarta. Dan di Asalam itu saya digembleng bahasa agama ya. Saya sudah nggak asing lah dengan bahasa Arab, sehingga saya kemudian pernah menjadi ustadz gara-gara saya pernah masuk Asalam itu. Setelah saya lulus dari IAIN Wali Songo Semarang, saya ngajar di sebuah pesantren yang ternyata pesantrennya itu ya afiliasinya ke Hidayatullah ya, yang dekat-dekat dengan teror gitu, dan didanai dari Arab Saudi juga. Dan saya ngajar bahasa Arab, untuk saya bisa bahasa Arab, nahwu, saya ngajar nahwu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu grammar lah gitu Bapak, structure gitu ya. Di kampus saya kebetulan juga aktif, saya menjadi pempret, pemimpin redaksi majalah. Saya dapat beasiswa juga karena IPK terbaik, IPK-nya selalu bagus lah, di atas 3,7 ya, sampai kadang 3,8 gitu. Saya dapat beasiswa macam-macam.
Tapi ya itu, kemudian saya mulai memberontak ya, sehingga saya sering di kampus itu dianggap orientalis ya, dianggap orang murtad ya, dianggap orang kafir gitu. Bahkan ketika saya menulis buku, yang saya ada menulis 6 judul buku Bapak, buku saya ya, saya nulis itu, eh saya dianggap murtad, man badala dinahu faqtuluh, gitu bahasa Arabnya. Hadisnya ya. Barang siapa yang murtad, darahnya halal, bisa dibunuh gitu. Saya waktu itu menulis buku itu sampai ada baliho Pak, ada tulisan itu, Ahmad Fauzi sang penista Nabi wajib dihukum mati. Wah, di mana itu di Facebook banyak Pak. Saya waktu 2015 sampai 2016, saya diintimidasi, diteror, didatangi rumah hanya karena menulis buku dan mengkritik agama, dan saya harus, dan bahkan resikonya nyawa Bapak, saya diintimidasi, saya kejar-kejar, berpindah-pindah rumah, berpindah-pindah kota gitu. Waktu itu kayak 2015, kalau sekarang sudah aman lah. Tapi kalau 2017, 2015, 16, 17 saya betul-betul sangat-sangat rentan sekali. Bahkan saya ditawari suaka ke Swedia, tapi saya tolak karena saya nggak mau melarikan diri. Saya ingin bertanggung jawab. Apa yang saya kemukakan bisa saya argumentasikan, saya sampaikan artikulasinya, argumentasinya gitu. Salah satu hadis yang paling saya kritik itu Bapak. Ini hadis yang mengerikan Bapak. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka dia bisa dibunuh. Ini kan melawan kemanusiaan universal, melawan ajaran kasih ya, melawan ajaran ini kan sangat prinsipil. Ini menurut saya ini sangat berbahaya, dalam arti sangat berbahaya. Jadi orang boleh masuk tapi nggak boleh keluar gitu. Dalam artian, saya pikir Pak itu nggak usah kita lanjutkan. Ya. Tapi saya mau tanya di titik mana Bapak mulai merasa ada yang tidak beres? Ya, saya mulai di Salam, Bro. Saya suka baca kitab. Jadi hampir setiap hari itu kan ada pelajaran membaca kitab ya, Qiraatul Kutub gitu ya. Jadi Qiraatul Kutub itu membaca satu kalimat, satu kata-kata dalam satu kalimat, kemudian diartikan dan sebagainya. Jadi saya mulai merasakan, kok ini saya baca kitab, contohnya Bapak ya, apabila kita masuk ke rumah, kemudian yang pemilik rumahnya belum buka pintu dan kita coba ngintip-ngintip, itu matanya boleh dicolok pakai besi gitu. Waduh, ini yang kecil-kecil ya Bapak, yang sempat saya membuat hadisnya ada dan contohnya banyak banget. Loh, ini apa ini? Cuman ngintip rumah aja bisa matanya dicolok pakai besi gitu, karena dianggap itu aib orang kok dilihat gitu. Jadi saya dari hal-hal kecil seperti itu, saya maaf ya, terutama itu barang siapa yang kafir bisa dibunuh juga. Loh, ini kok saya hanya bergumul sendiri gitu. Sampai saya kuliah pun tetap Bapak, itu dosen-dosen saya yang kolot itu masih banyak berpandangan seperti itu juga, yang anti kemanusiaan ya. Jadi lebih memberati dogma daripada pemikiran yang bersifat humanis ya. Jadi pintu masuknya adalah humanisme Bapak, kemanusiaan gitu. Dan saya menganggap ajaran agama yang berpusat pada manusia itu adalah Kristen. Jadi mulai terpikat di situ ya ajaran Kristus, ya. Dan kapan itu Bapak mulai memeriksa Alkitab? Kalau memeriksa Alkitab saya setelah kuliah Bapak. Jadi waktu kuliah itu saya masih dalam ranah pemikiran Islam dan saya hanya mendengar-dengar dari teman-teman pendeta saja. Saya kebetulan punya teman namanya Pendeta Gunarto Bapak. Dia meninggal dulu di STT Abdil, Sekolah Tinggi Teologi Abdil. Pak Gunarto ini meninggal 2012 ya, 2013 atau 2014 ya, saya lupa. Saya berakrab dengan Bapak Pendeta, saya betul-betul ketemu dengan orang betul-betul welas asih, penuh cinta, pengorbanan. Saya melihat sosok itu, akhirnya saya mulai mendekati, saya membaca Bible, saya membaca Perjanjian Baru dan sebagainya. Tapi memang terus terang Bapak, saya bukan ahli Alkitab. Saya hanya mengenal Alkitab itu dari semacam anggapan, dalam artian dari semacam bayangan saya terhadap diri Yesus yang pengorbanan. Saya lebih suka nonton film-film, Bapak. Film-film tentang Yesus gitu. Jadi contohnya, saya paling suka film itu Konstantin, Bapak. Oke, gini, apa yang mendorong Anda kemudian membaca Alkitab? Ya, kan nggak ada anjurannya. Ya, di satu sisi di dalam Islam itu percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil. Ya, di dalam rukun iman ketiga. Tapi kan nggak dianjurkan. Bahkan kalau bisa dihindari. Bahkan ada opini yang dibentuk, jangan baca Alkitab karena Alkitab hari ini palsu. Nah,
Tapi apa Ya, yang ya. kemudian Bapak mulai, yang saya katakan tadi, saya menggunakan kata memeriksa gitu loh. Nah, karena kalau membaca mungkin terlalu hebat gitu, mungkin memeriksa gitu kan. Ada Iya. isu-isu apa yang bisa didapati nanti untuk mau mualafkan orang Kristen. Nah, apa yang mendorong Bapak untuk bisa mendapatkan Alkitab, memeriksa dan membaca, dan apa yang dibaca dan ditemukan sehingga Bapak itu beralih gitu loh. Ya. Iya Bapak. Saya teringat dari Al-Quran itu sendiri ya. Jadi saya baca Al-Quran itu ada innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmu. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masih ibnu Maryam wajhihan fid dunya wal akhirah. Jadi ayat itu mengatakan, "Hei, ingatlah ketika malaikat berkata kepadamu Maryam, hei Tuhan akan memberikanmu sebuah kalimatullah." Jadi dalam Al-Quran, Yesus itu kalimatullah. Al-Quran mengakui itu Bapak. Kalamullah. Yang itu sama dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran juga menganggap dirinya kalamullah. Jadi perbandingan antara Islam Kristen itu bukan pada kitabnya, tetapi perbandingannya adalah Al-Quran dengan Yesus dan hadis dengan para rasul gitu. Jadi membandingkan antara Al-Quran dan Bible, Al-Quran dan Injil itu salah Bapak. Tidak temu. Bukan kalimat salah itu. Karena dalam tradisi Kristen menurut saya Bible bukan kalamullah. Kalamullahnya adalah Yesus gitu. Yesus ya. Maka dari situlah saya kemudian, tapi uniknya begini Bapak. Saya berusaha menghindari membaca detail tentang perjanjian lama atau perjanjian baru karena saya sudah saya berusaha untuk menyisir itu dari agama saya sendiri gitu loh Bapak. Betul. Saya ingin mengenal Yesus itu dari tradisi Al-Quran itu sendiri. Ya ternyata dalam Al-Quran itu sendiri juga banyak walaupun penuh dengan pertentangan ya, ada kontradiksi ya, antara penganggapan Yesus di sini dan sebagainya. Tapi paling tidak keutamaan Isa Al-Masih itu nampak ya. Dalam Al-Quran itu ada ditunjukkan. Mungkin pas akan dikatakan ismuhu ya, dia jadi itu kalimah. Iya, kalimah. Jadi mungkin di sini kita bukan ruang kita Pak ya di sini ya. Nanti ada ya, Bapak kan bukan bermaksud untuk memberikan komparatif tapi mengkaji ya. Nah, yang saya mau tahu gitu, kok Bapak kemudian tiba-tiba mungkin berangkat dari kitab yang Bapak pegang dulu sama dengan saya berani baca Alkitab karena saya baca Quran ya. Saya baca Quran dan Al-Quran memberikan apresiasi kepada Injil, maka saya coba memeriksa dan membaca Injil. Jadi timbul keberanian di situ. Sebelumnya saya nggak berani Pak, karena ayah saya itu kalau ditemukan ayah saya temukan saya baca Injil itu bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Nah, tapi ketika saya mendapatkan alasan-alasan itu, maka saya berani. Dan ketika nanti ditanyakan kenapa Anda baca, ya saya punya alasan. Ya, saya punya alasan. Nah, jadi itu yang saya mau tanya dari Bapak ya. Bapak mulai mencari tahu, memeriksa Alkitab, dan apa sih yang Bapak temukan di Alkitab itu? Kemudian Bapak terpikat dan saya mau pingin nih tahu Bapak punya proses sampai pada keputusan besar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu disipkoh gitu loh, dibaptis. Saya disipkoh sudah Pak. Saya teringat dengan kata-kata ini Bapak, firman Tuhan itu, dan kebenaran akan membebaskanmu. Jadi akhirnya saya merasakan, inilah enlightening, inilah pencerahan yang liberating gitu ya. Jadi dalam keluarga memang saya tuh sekarang udah tidak dianggap keluarga Bapak. Saya sudah nggak pernah kontak dengan kakak, adik dan sebagainya. Saya sudah dianggap orang lain gitu. Itu resiko memang saya. Dan mungkin nggak dikasih warisan juga rumah. Jadi saya juga resiko yang saya hadapi ini memang karena keluarga saya kan keluarga religius Pak, keluarga ulama lah gitu ya, kiai gitu ya. Kakak saya juga, selama kamu itu tidak pernah mendoakan ibu bapak atau sholat, ya, kamu bukan bagian dari keluarga. Bahkan saya katanya mau dibunuh sama kakak saya. Ji, kalau nek kue duduk adikku, kue tak pateni gitu. Ji, saya kan panggilannya Oji ya. Ji, kalau kamu bukan saudaraku, kamu sudah tak bunuh gitu. Ya karena menulis buku itu berpikiran jadi embrionya itu sebenarnya sejak saya di Asalam, jadi di pesantren. Karena saya sering membaca Alkitab, baca
Qiraatul Kutub Bapak, kitab-kitab Hmm. kuning gitu loh Bapak, kitab-kitab Arab gundul gitu ya. Ya. Fiqhus Sunnah gitu ya. Bulughul Maram, Fathul Muin yang saya baca-baca kitab-kitab seperti itu. Tafsirul Kabir ya. Kemudian buku-buku balaghah ya, Ama'ani, Bayan dan sebagainya. Saya mendalami itu dan saya mulai bertanya, tapi saya belum berani karena pada saat itu kan saya bisa dianggap berbahaya lah gitu. Saya hanya Hmm. memendam tanya gitu. Baru setelah saya kuliah itulah saya mulai berani berdebat dengan dosen ya. Berdebat Hmm. dengan dosen. Akhirnya saya dianggap orientalis, tapi IPK saya tinggi karena dalam wilayah filsafat dan kritik agama saya banyak yang menyukai, dosen-dosen muda banyak yang menyukai saya. Dan saya dilindungi karena saya penulis, ya, sering nulis di koran, jadinya secara kredit poin saya tokoh lah waktu ditokohkan, salah satu mahasiswa yang ditokohkan karena saya bisa jadi pemret majalah, saya menjadi pemilu raya, macam-macam Bapak. Jadi Hmm. padahal saya bukan organisasi dari HMI dan PMI, satu-satunya non HMI dan PMI yang bisa menjabat kampus itu seperti itu, mahasiswa kampus yang bisa diorganisasi gitu. Itu. Jadi kalau membaca Alkitab curi-curi, saya dulu mah terang-terangan Bapak, saya baca perjanjian lama ya, Bible itu yang umpamanya tentang kitab Kejadian itu saya, loh, bacaan kayak gini sama bapak saya tuh nangis ya. Gus, itu tahun berapa 2012 ya, kalau saya udah tua. Aja kayak kue ya Gus, tobat tobat. Nah, gitu. Saya suruh Hmm. itu sama bapak saya gitu. Tapi saya yang paling saya ingat Bapak, saya tuh pengalaman saya menjadi murtad itu tidak semata-mata melihat ajaran Alkitab atau dalam Al-Quran atau mungkin pergaulannya. Tapi saya melihat Hmm. pada diri ayah saya. Ayah saya itu aneh sekali. Pernah dia sholat Hmm. Jumat, sebelahnya itu ada anak kecil lewat. Anak kecil itu langsung didorong gini. Karena anggapannya dalam hadis, apabila ada yang lewat sajadah dia, sejalur sholat Ya. dia itu boleh dibunuh, gitu, boleh disingkirkan. Karena itu adalah harga mati menuju Tuhan gitu. Itu akhirnya kan jadi ribut Bapak. Ayahnya nggak Hmm. terima ketika anak kecil itu diginikan tangannya. Bapak saya akhirnya, aduh ini sekilas saja yang saya paling ingat sekali tentang kok ya cara memahami agama kok begitu kolot sekali, kok begitu ekstrem sekali. Anak kecil lewat sekolah, ada orang sholat ya nggak apa-apa lewat aja lah, nggak Hmm. mengganggu nggak seberapa. Kenapa harus ada boleh dipukul, aduh ya, itu kan mengerikan Bapak. Ya, memang saya juga dulu ketika ayah saya sholat, saya tidak bisa melangkahi sajadah dia itu ya, apalagi melewati di depan begitu. Memang kita sudah diwanti-wanti ya, dan banyak hal lah yang membuat saya itu semacam terbelenggu gitu loh kan. Iya. Dan ketika ada pemikiran yang tidak lazim gitu istilahnya ya, di luar biasanya itu kita semacam nggak boleh menyentuh itu. Ya, oke. Memang kalau kita cerita mungkin karena mereka pikir Pak Ahmad Fauzi sudah terlalu terpengaruh dengan pemikiran filsafat ya, Iya, filsafat barat tentunya ya. Karena kalau mungkin kalau Bapak masih bertahan dengan filsafat timur masih oke lah ya. Tapi kalau sudah filsafat barat udah mungkin agak sulit diterima. Nah, tadi Bapak bilang bahwa tentang kebenaran yang memerdekakan, itu di Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, apa sih keistimewaan dan kedasatan ayat ini sehingga dari sana Bapak mulai menemukan atau titik awal ya dari kehidupan yang baru? Ya, jadi saya menganggap kebenaran itu ada dua bentuk Bapak. Yaitu pertama adalah hukum moral dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan gitu. Betul. Nah, hukum moral itu ada dalam kasih gitu. Jadi dulu tuh saya tuh pendendam Bapak. Sedikit marah nggak bisa terima, gelisah. Jadi penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam, penuh dengan susah memaafkan orang gitu. Atau mungkin istilahnya apa ya, semaunya juga. Yang penting ego saya, keinginan saya terpenuh. Ternyata setelah lama saya beda dengan rasanya dengan kita selalu menebar kasih gitu, memaafkan ya, mencintai orang, mengayomi orang. Ternyata itu yang akan memunculkan keikhlasan gitu, membuat hati kita tuh lega, membuat hati kita tuh wong Jawa nyebutnya jembar gitu,
samudra, kayak samudra itu lebar gitu. Hati kita nggak cepat, saya menganggapnya. Jadi Nggak luas ya, hatinya ya nggak saya luas. merasakan kasih gitu. Jadi membuat kita tuh pasrah, Bapak, lega gitu loh. Udahlah, itu urusan Tuhan, selesai. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Jadi yang penting kita udah lebar, legowo, lepas, gitu. Nggak usah mendendam, nggak usah mudah memaafkan ya. Apa namanya? Dan kita juga kalau punya salah ya juga minta maaf gitu. Tidak juga merasa diri benar terus gitu ya. Jadi alangkah indahnya kalau hidup itu seperti itu ya, kasih ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu dianggap ya biasa aja ya itu. Ya. Jadi titik temunya itu pada kasih. Jadi saya menganggap kalimatun sawa atau titik temu dari semua agama itu pada kasih. Gitu. Kasih. Ya, oke. Sekarang Bapak sudah terpikat pada Alkitab dan tentu ajaran Yesus yang luar biasa. Lalu berapa lama prosesnya sampai Bapak akhirnya ambil sebuah keputusan yang besar tapi penuh resiko, dibaptis? Ya, saya dibaptis tahun 2012, Bapak. Di Sibgo. Ya, 2014, maaf 2014. Setelah berapa lama merenung atau berpikir atau mempertimbangkan? Pergulatannya semenjak saya di Asalam, Bapak, Madrasah Aliyah gitu. Karena waktu saya kuliah saya sudah makan babi gitu. Saya sudah sering makan. Jadi ya kalau udah makan itu kan berarti saya sudah lepas stok. Cuman saya belum pengen di Sibgo karena kalau udah ketahuan keluarga kan saya nggak enak gitu loh. Betul. Jadi nanti bisa guncang gitu keluarga saya gitu. Iya. Tapi setelah bapak ibu saya meninggal, saya merasa bisa, oh hidup saya ini milik saya sendiri gitu. Saya masih agak menghormati ibu bapak saya. Saya takut mengecewakan di akhir-akhir hidupnya gitu. Saya berusaha merawat dan sebagainya tanpa harus melukai mereka. Takutnya mereka kan ya susah Pak memahamkan kepada mereka karena udah tua ya. Jadi ya saya lebih baik ngalah aja, diam-diam aja lah gitu. Diam. Baik, Bapak sudah ambil keputusan di Sibko, lalu hari ini hidup sebagai seorang Kristen, tentu hidup dengan iman ya. Apa yang Bapak rasakan? Ya memang secara batin saya merasa bebas, tapi memang secara fisik saya tuh hancur Bapak. Jadi semenjak saya minum obat ini, saya juga kendalanya banyak Bapak. Saya dari tidur nggak bisa teratur, tidurnya susah, ya sakit kepala setiap hari gitu. Belum otak yang banyak sekali Bapak. Jadi saya hanya secara fisik saya lemah ya, saya lemah. Ya. Dan itu yang membuat saya tuh kadang-kadang terpikirkan keluarga, anak ya. Tetapi secara batin saya bebas dalam artian saya sudah tidak terikat dengan dogma yang memaksa saya, yang membebani saya. Tinggal saya fokus saja pada kesehatan sebenarnya. Saya memang hampir 26 tahun ini kan saya minum obat terus Bapak. Saya harus olahraga, harus lari-lari, harus obat, Pak. Bapak mau lepas dari obat? Bapak itulah Bapak, saya kalau lepas dari obat, saya pernah lepas Bapak 6 bulan, akhirnya saya masuk RSJ lagi Bapak. Jadi akhirnya tidak ada perkara yang mustahil Pak bagi Tuhan Yesus. Jadi saya ya seharusnya saya bisa lepas obat gitu. Kalau saya lihat nih ada luka batin ya. Ya, Bapak perlu yang namanya pelepasan. Nah, mungkin kita ketemu secara on-site ya, bukan online seperti ini. Banyak hal yang akan kita bicarakan dan saya kira Bapak bisa sembuh. Ya, Pak, saya jadi Kristen itu saya dipenjara, Pak, ya. Saya dipenjara karena pasal 156A KUHP. Jadi anggap penistaan. Ya, tahun 92. Dan tahu, Pak, saya itu di polisi, di Polres tidak diapa-apain, tapi ketika saya P21 kan harus pindah dari Polres ke rumah tahanan negara. Nah, di sana saya dianiaya. Saya ditinju di bagian kepala, ditendang dengan las oleh sipir di bagian kepala, sasaran mereka saya amnesia. Dan wajah saya ini memang sudah tidak berbentuk, Pak. Secara manusia bisa terjadi saya amnesia dan saya mengalami sakit kepala yang sangat luar biasa. Ya. Tapi saya percaya bahwa manusia boleh mereka-reka yang jahat, Tuhan selalu mereka yang baik. Nah, sehingga hari ini saya agak kesulitan memang kalau saya mau berpikir, misalnya ada sesuatu yang saya cari, dokumen yang saya cari, dan itu saya perlu konsentrasi, saya nggak kuat, Pak. Efek dari penganiayaan itu ya. Bahkan saya pernah masuk di sel tikus, ya. Itu sel tempat napi dan tahanan yang nakal.
Nah, saya dianggap nakal karena saya dicekal untuk memimpin ibadah. Itu jadwal dari Kementerian Agama, di hari Minggu itu tidak ada kabar, mereka tidak datang. Akhirnya kesepakatan napi dan tahanan, saya yang menyampaikan firman. Lah, jangankan diminta, tidak diminta pun saya pasti mau. Tapi setelah itu konsekuensinya saya harus masuk CLT karena ternyata mereka bikin aturan. Dan begitu beratnya penderitaan itu ya, kalau orang nggak kuat bisa stres, bisa berakhir di rumah sakit jiwa. Tapi saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan saya pernah di MRI, saya diperiksa itu ada pembengkakan tulang leher yang cenderung untuk menjepit saraf, dan itu harus ditindak. Tapi karena teman-teman saya dokter ahli tulang sama ahli saraf, dia katakan kalau bukan pendeta saya akan tindak. Karena kalau ditindak, saya bilang lah saya harus menggunakan penyangga leher kan. Nah, cuman kok kalau sukses, kalau dia gagal gimana ya? Akhirnya dia bilang kalau bukan pendeta kami tindak, tapi karena pendeta kami tidak akan tindak. Diperbaiki aja dikasih nutrisi, obat-obat yang bisa memperbaikinya. Ya, kadang ya, tapi itu efek sakit kepala itu sampai hari ini masih saya alami ya, tapi ya saya bisa mensiasati. Jangan saya terlalu konsen. Kalau saya terlalu konsen, ya pasti. Gitu. Jadi otak itu udah menolak gitu untuk berpikir terlalu dalam ya, gitu. Nah, Bapak kita perlu ketemu. Memang kita harus ketemu secara onsite ya, dan prihatin ya. Bapak Ibu teman-teman, Bapak Fauzi ini telah menceritakan kepada kita hidupnya, bagaimana perjalanan dia bersama Tuhan, dan Tuhan tentu bertanggung jawab atas kehidupannya. Hari ini kegiatan Bapak Fauzi apa, Pak? Ini saya tadi kan izin nggak jaga warung, tapi ini mau turun lagi, mau jaga warung, Bapak. Saya turun ke bawah nanti. Kan di kampus kan tinggi, di Dramaganya agak nurun gitu, agak ke bawah gitu. Oke, baik Pak. Oke Pak, kita segera akhiri saja ya, karena sebenarnya banyak. Saya pingin Bapak ada materi khusus ya, tapi nanti akan saya coba pikirkan ya, supaya pemikiran-pemikiran yang Bapak munculkan bisa, tapi bukan untuk menyerang ya, bukan untuk menyatakan ini salah, ini benar ya, bukan. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diberkati malam ini dengan kesaksian Bapak Ahmad Fauzi, jangan tahan sendiri, tapi bagikan video ini kepada orang lain supaya mereka juga terberkati. Dan tentu mari kita dukung dalam doa Bapak Ahmad Fauzi, dan tentu dalam hari-hari ini beliau boleh dikatakan ketergantungan pada obat ya, dan mungkin kita bisa membantu Ahmad Fauzi untuk bisa pengadaan obat untuk dia ya. Dan saya pikir tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan bisa pulihkan secara sempurna ya Bapak saraf-saraf ya, otaknya ya, sehingga Bapak bisa dipakai secara dahsyat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton, atau mungkin terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, ada salah pembicaraan gitu Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Mohon maaf apabila saya ada yang keliru atau mungkin menyinggung atau dan sebagainya. Terima kasih. Atau mungkin ada pesan untuk orang yang sekarang masih merasa terikat, tapi nggak bisa lepas dari keterikatan itu ya. Ini keterikatan ini bukan bicara tentang obat terlarang, tapi keterikatan pemikiran, dan mereka belum bisa dimerdekakan. Apa pesan Pak Fauzi untuk mereka? Ya, jangan takut untuk menjelajah, jangan takut untuk berpikir, selama kita dalam perlindungan cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Baik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang cukup menyedihkan dan cukup mengharukan. Bagaimana dogma melawan makan babi itu haram, itu membuat beliau menjadi muntah-muntah, mual, dan seterusnya, karena dogma itu begitu melekat di dalam pikirannya sejak kecil, bahwa makan babi itu haram dan berdosa besar.
Dan itu beliau lawan karena beliau menemukan bahwa babi itu bukan hanya lezat tapi juga mempunyai nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Dan disitulah akhirnya beliau menemukan jalan dan menjadi pintu masuk untuk murtad. Selain mengalami kasih Kristus, melawan dogma makan babi haram, itu membuat beliau betul-betul mengalami pembebasan. Dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita terus mendoakan Bapak Ahmad Fauzi supaya disembuhkan dari traumatik dia, sehingga dia tidak lagi sakit schizophrenia, tapi dipulihkan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Oleh darah Yesus dan bilur-bilurnya, kita telah disembuhkan. Dan itu telah dilakukannya 2000 tahun yang lalu di salib yang suci itu di Golgota. Dan kita percaya, Pak Ahmad Fauzi pasti disembuhkan Tuhan. Mari kita dukung dalam doa, supaya beliau menjadi pulih dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tetaplah setia, tetaplah percaya, teruslah bersaksi bersyafaat demi nama Tuhan, dan beritakanlah kabar baik, supaya nama Yesus ditinggikan. Tuhan beserta kita dan mengasihi kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.